warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Aprilia Sari dengan NPM 231103083. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Ali Murtadho MSI. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi di Indonesia. Jadi, apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah proses yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, landasan hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang terakhir, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pembahasan pertama yaitu bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Tujuan utama program MBKM pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi agar lebih mandiri, bebas, kurang birokratik, dan inovatif dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. Pelaksanaan program MBKM mencakup 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah magang atau praktik kerja. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Yang kedua, proyek di desa. Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau di daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Yang ketiga, mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Yang keempat, pertukaran pelajar. Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh pemerintah. Yang kelima, penelitian atau riset. Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen. Yang ketujuh, proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Kemudian yang kedelapan yaitu proyek kemanusiaan, kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pembahasan yang kedua yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudahan akses pembukaan program studi baru. Kebijakan pembukaan program studi baru merupakan langkah Kemendikbud untuk mempermudah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan program studinya dengan tidak terlalu rumit. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi pengangguran di negara Indonesia. Kemudian perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan program studi baru yang telah mendapatkan akreditasi C berdasarkan persetujuan Menteri berhak mengajukan reakreditasi apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut gagal memenuhi kualifikasi atau naik ke peringkat B, maka harus menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Selanjutnya, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah PTN yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum. Yang selanjutnya, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi dalam satu kampus yang sama sebanyak 1 semester atau senilai dengan 20 SKS, dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau senilai dengan 40 SKS.
Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Kemudian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Kemudian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Yang keempat adalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, pertukaran mahasiswa. Saat ini, pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri, tetapi sistem kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Yang kedua, magang usaha. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Adaptasi kegiatan magang usaha dalam kurikulum program studi merupakan upaya meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing dan membuka peluang usaha di era digital. Yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP. Kegiatan pembelajaran berupa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan oleh siswa di satuan pendidikan negeri seperti SD, SMP, dan SMA. Upaya nyata yang dilakukan oleh program studi untuk meningkatkan kualitas lulusan adalah dengan mewajibkan setiap mahasiswa program studi mengikuti program pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang keempat yaitu bakti sosial. Dalam implementasi, bakti sosial dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama yaitu secara terstruktur, kegiatan sosial berfokus kepada tema pembinaan ideologi Pancasila, pembahasan narkotika, bela negara, pendidikan anti korupsi, dan sistem demokrasi nasional. Secara insidentil, terjadi bencana alam dan konflik sosial di suatu daerah. Adapun tujuan dari pertukaran mahasiswa, yang pertama adalah membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persaudaraan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Selanjutnya, adapun tujuan magang usaha, yang pertama yaitu menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa. Yang kedua, membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau sesudah menjadi alumni. Selanjutnya, mengurangi masalah pengangguran intelektual di kalangan sarjana, meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan pengetahuan akademik, keterampilan berpikir, keterampilan manajemen, dan keterampilan komunikasi. Adapun tujuan dari PLP atau pengenalan lingkungan sekolah, yang pertama yaitu pengenalan lingkungan sekolah dalam bentuk administrasi akademik dan administrasi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan hard skill atau soft skill, memperkuat pembekalan peserta didik sebagai calon pendidik melalui proses pembelajaran langsung di sekolah. Adapun tujuan dari bakti sosial, yang pertama yaitu mempersiapkan mahasiswa unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, akhlak, dan etika. Kemudian melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mengidentifikasi masalah sosial serta berkontribusi dan memberikan solusi. Kemudian mendukung dan memperkuat program penyelesaian masalah pemerintah daerah dan desa, mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian masalah sosial.
Sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan 8 bentuk kegiatan pembelajaran menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dengan kondisi di era revolusi industri 4.0 serta pandemi COVID-19 memaksa harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Program MBKM merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, bebas, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.